Balik lagi ya 3 hari lagi surgery. Iya. Karena kan masih 1B waktu itu dibilanginnya. Oke. Tapi saya bilang sama dokter, saya sudah latihan maraton di Kuba. Tiket semua udah, latihan udah. Saya pergi dulu aja. Gara-gara gak sengaja, gara-gara sakit ini gitu ya. Akhirnya saya belajar sesuatu yang ternyata aku punya passion lain loh gitu kan. In addition to that. Jadi semua challenge itu atau air mata itu gitu ya, Tuhan kasih buat saya sebetulnya untuk prepare myself gitu ya. Kalau enggak ya jadi apalah gitu ya. Yang saya mau belum tentu baik loh. Mungkin yang kasih lihat baik kok gitu ya, tapi karena saya baru lihat cuma 1 chapter. Kalau the book, God knows the whole chapters basically. Kalau udah sakit keras kayak gitu ya, nanti kalau kamu balik lagi kerja ya susah banget loh katanya, karena udah punya sejarah itu. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan hari ini di Zero to Hero, saya sudah kedatangan bintang tamu sosok perempuan yang luar biasa, Ibu Haryati Lawijaya. Atau lebih dikenal dengan Ibu Faye. Hai. Halo. You look much younger than your age. Bener, serius, nggak ada yang nyangka ya. Tapi I think because you always have a positive mindset, ya kan, a positive feeling juga, ya. Dan akhirnya selalu looks good and feel good. Thank you. Ya, nah, tapi hari ini seru banget ya karena sebagai CEO dari Link Aja dan juga baru-baru ini menjadi one of the Forbes Inspirations Woman 2021. Congratulations. Thank you, Miss Mary. Iya, saya yakin it's not easy to be at your positions. Dibutuhkan yang namanya champion mindset dan juga champion skill set. So for you, menurut Bu Faye itu terlahir atau terlatih? Itu terlatih sih ya, maksudnya sepanjang kita ada kemauan berusaha, dan itu kan perjalanannya panjang ya, nggak gampang nanti kan, semuanya ada prosesnya, mulai dari ya perkara kecil, ya diusahakan, kadang-kadang gagal, jalan lagi gitu kan, diusahakan lagi, lama-lama ya tanpa kita sadari ternyata udah berjalan jauh loh gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau ditanya terlahir apa terlatih ya, terlatihnya by apa, the situation, it's not tentang textbook di buku, pelajaran di kelas gitu ya, but the willingness untuk apa ya, nyebur gitu ya. Walaupun kadang-kadang pasti sometimes ya kalau aduh besar banget gitu ya, bisa nggak ya, meragukan diri sendiri. Dari fear juga gitu kan. But the willingness untuk tetap, walaupun ya there is a fear, acknowledge the fear and keep moving forward aja. I think that's kayak apa ya, ya melatih diri sendiri untuk terbiasa dengan yang namanya unknown, unpredictable things gitu ya, dan ya sometimes gagal gitu. Ya itu butuh latihan. Jadi, tapi kalau saya lihat deh, kayaknya dari sejak kecil nih emang sudah selalu juara, berprestasi, achievement oriented. Depends ya, maksudnya sukses itu definisinya apa mungkin ya. So perhaps kalau dulu waktu dulu banget gitu ya, saya mikirnya kalau sukses itu seperti yang digambarkan oleh society dari sejak kita kecil gitu kan, sukses itu jadi apa? Selalu ada title-nya kan? Nggak pernah kan sukses itu bahagia. Oh iya. Maksudnya kan kalau dulu sukses itu udah gede jadi dokter, jadi apa gitu kan. Nggak pernah orang ngajarin untuk jadi diri sendiri dan bahagia gitu kan. Jadi sukses saya dulu seperti itu definisinya gitu kan. Dan terlebih lagi dulu waktu kecil gitu ya, kebetulan emang di keluarga saya itu punya ya mungkin ini tradisi bawaan dari zaman baheula gitu ya.
anak perempuan nggak bisa ngapa-ngapain lah udah gitu kan. Emang berapa bersaudara? Berempat gitu. Berempat. Yang perempuan satu-satunya? Berdua, tapi saya yang paling gede gitu kan. Oke. Jadi saya terus cowok-cowok dan adik saya paling kecil cewek. Jadi dulu kalau lagi kecil nggak terima ya gitu. Jadi saya kayak grow up dengan very ambitious untuk membuktikan aku bisa loh gitu kan. Walaupun aku perempuan aku bisa loh. Jadi it's kind of membuat saya menjadi better, tapi at the same time bitter kalau ngomong jujurnya kan. Karena reason buat saya maju itu bukan karena happy love gitu ya, tapi lebih kayak nggak cari purpose-nya gitu, tapi kayak pokoknya buktiin. So to prove to others. Betul, for others. Aku nggak pernah mikirin purpose-nya apa sih gitu ya dulu ya gitu kan. And orang mungkin kalau dari luar kan lihat kacamatanya berhasil dan terima kasih Tuhan baik banget sama saya. Banyak hal yang walaupun sulit tapi ternyata bisa di achieve and that one gitu ya. To be honest, I'm grateful gitu ya. Happy nggak? Ya happy sih pada saat achieve something yang kayaknya impossible gitu kan kalau dulu mikirnya. Ada pride yes, tapi kadang-kadang juga itu yang namanya sukses itu fits our ego even more. Jadi kan pengen makin buktiin nih, aku bisa loh gitu kan, aku bisa lebih lagi gitu ya. Lama-lama kayak lupa kalau kita bukan Tuhan. Sampai so di situ kan orang kalau dari luar lihatnya sukses gitu ya. Tapi actually ya kalau dipertanyakan lagi ke dalam diri ya, what is success actually? Pada saat achieve itu semua, what is the meaning? What is next? So what gitu kan? Sampai dan saya juga berterima kasih sama Tuhan gitu ya, bahwa saya dikasih kepercayaan or kesempatan gitu ya, melalui suatu pengalaman yang gak akan pernah saya lupa gitu ya, which is that with the cancer. In 2016, 2016. Betul, Oktober 2016 saya didiagnosa cancer, udah stage 4B. Kok bisa? Itu yang saya pengen tanyakan. Kan maksudnya you live a healthy life, pasti makanan juga dijaga, olahraga juga kayak termasuk orang yang cukup olahraga, iya kan? Terus kenapa tiba-tiba bisa terdeteksi kanker dan langsung stadium 4? Iya, very good question. Emang nggak ada gejalanya gitu tiba-tiba? Nah itu saya itu saking kalau dulu kan ngomongnya perseverance gitu ya, tapi juga mungkin in a way keras kepala. Jadi kalau ada rasa-rasa sakit apa gitu, saya kebiasaan nggak pernah dirasa-rasa ya, tetap aja gitu, udah kayak kebal aja gitu ya. Nggak dirasa lagi karena mind over body ya, so we'll tell our mind no it's okay, I'm strong, I'm healthy. Padahal sebenarnya di dalam udah susah. I didn't listen to myself gitu kan sebetulnya, dan itu makanya harus hati-hati juga dengan mind gitu kan. Pada saat kita punya strong mind, harus ensure juga gitu ya, we control our mind, not our mind controlling us kan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau saya lihat lagi, the ego itu attach banget sama mind. Jadi itu yang sekarang pun sampai sekarang saya terus belajar selalu check point gitu kan. Nah tadi pertanyaannya, kok bisa? Yes exactly, itu juga yang saya tanya, kok bisa gitu ya. Dan itu pun ketahuannya kan gak sengaja gitu ya. Jadi waktu itu saya pikir kenapa ya gitu kan. Pertama saya nggak tahu, karena kayaknya saya makan baik-baik aja, nggak yang aneh-aneh gitu, nggak yang aku juga nggak suka junk food dari dulu gitu ya. Terus olahraga everyday ya olahraga gitu ya, saya suka banget gitu ya. Itu even my my own terapi gitu ya. Kalau stres saya olahraga gitu kan. Nah tapi during the process pada saat saya menjalani treatment gitu ya untuk cancer, ketahuannya kapan nih awalnya? Kenapa bisa ketahuan? Kalau lagi sehat kan berarti nggak ketahuan. Nah, gara-garanya saya sakit tipes waktu itu. Jauh banget deh ini, tapi lagi yang Tuhan baik gitu ya. Kalau dipikir pakai logika kayaknya kejauhan gitu, nggak mungkin. Sakit tipes, biasanya kan kalau sakit tipes harus ada cek ke cek widal ya, bolak-balik gitu ya. Udah balik belum ininya gitu kan. Nah waktu itu saya cek biasa, masih bawa kerjaan laptop ke rumah sakit nungguin gitu ya. Lama banget nih nungguin kan 2 jam gitu ya buat hasil tes darah. Hari itu semua tempat duduknya penuh. Cuman ada di depan Opjin. Terus saya udah masih cek-cek email dan segala macam karena belum fully recovered.
agak pusing gitu ya, saya tutup, terus ngapain ya gitu ya, ngapain saya di rumah sakit lama buang-buang waktu gitu. Terus saya ada option ya, aku cek aja. Jadi it's impulsive. Wow. Dan karena tempat duduk satu-satunya di depannya itu, dia pas lihat, ya kalau dia kosong kenapa enggak aku cek aja ya. Sekalian gitu Sekalian ya. daripada bengong di rumah Emang sakit. productive mindset itu harus produktif. What can I do to maximize this hour? Saking produktifnya. Iya. Singkat cerita ya udah ternyata kosong, masuk gitu ya, dia bilang ada polip gitu ya. Tapi karena polipnya besar, nanti kamu kalau udah sembuh gitu ya, kamu balik lagi ya gitu ya untuk surgery, karena nggak bisa diambil gitu aja karena gede. Oke, singkat cerita selesai tuh tipesnya gitu ya, balik udah dibius total semua. Terus waktu bangun-bangun dokternya bilang nggak jadi diambil karena kayaknya bukan polip, jadi pendarahan hebat katanya waktu mau diambil. Mereka cuma ambil buat biopsi, terus besoknya disuruh balik lagi. Saya udah mikir kalau biopsinya langsung besok ya something bad, karena biasanya 3 hari gitu kan. Ya udah, dan besoknya kasih tahu, dan emang mengagetkan sih gitu ya. Dan even waktu pertama kali kasih tahu itu kebetulan ya waktu itu bilangnya masih 1B di sini. Dan again, ini saya nggak berhentinya bersyukur karena nggak bisa iniin pakai logika ya. Waktu itu dibilang ya udah balik lagi ya 3 hari lagi surgery. Karena kan masih 1B waktu itu dibilanginnya. Tapi saya bilang sama dokter, saya sudah latihan maraton di Kuba, tiket semua udah, latihan udah, saya pergi dulu aja. Karena waktu itu saya mikir kalau saya nggak pergi, my mental akan down, karena as if because of the illness it stop my work, something yang aku suka, it stops your life ya kan. Yes, gitu kan. Mendingan aku pergi dulu deh. Kalau nanti di sana ya nggak sanggup, ya udah nggak usah dikelarin larinya, so what gitu kan. Tapi at least I try, aku pergi. So it means that this illness nggak akan stop my work gitu kan. Ya udah pergilah. Untungnya gara-gara pergi itu ya, kan pesawatnya lama tuh 33 jam ya. Terus di jalan pulang, jadi saya lari sana, selesai pulang. Maratonnya kelar dong. Wow. Amazing. Terus tapi itu yang bikin aku kan jadi tetap feel alive gitu ya. Kalau enggak kan kayak ya udah gara-gara sakit terus saya udah langsung hilang dunia saya. Betul. Gitu kan. Terus waktu jalan lama saya mikir, kenapa aku nggak pergi second opinion ya? Gara-gara itu. Jadi it's literally the marathon saved my life actually. Terus udah gitu aku second opinion dan dibilang, ini udah 4B. Jadi dari rahim itu udah kena liver, bladder, sama intestine. Wow. Jadi ya udah nggak boleh dioperasi. So kalau waktu itu saya langsung operasi aja, mungkin hari ini saya nggak ketemu Miss Mary. Mungkin nggak ketemu ngobrol di sini ya. Jadi, nah during the treatment last time gitu, saya waktu itu treatmentnya di China, dan kebetulan itu rumah sakit cancer. Jadi ya semua orang di sana kan yang sakit cancer. Berarti begitu dapat second opinion itu berarti dari rumah sakit mana? Di Singapura waktu itu kebetulan. Itu berarti langsung perobatan ke China. Iya, itu gara-garanya juga adalah waktu dibilang ya udah, saya tanya. Masih belagu dulu, bilang treatmentnya apa gitu kan. Terus I think I can handle the pain gitu ya. Masih belagu walaupun udah baca painful, lah. Kayaknya saya cukup oke dengan pain gitu ya. Jadi saya bilang sama dokternya, I'm okay with the pain gitu ya, tapi aku butuh tahu impactnya jangka panjang. Because for some people hidup itu kan mungkin ya tentang berapa lama. Buat saya bukan berapa lamanya, tapi the quality. It means like saya masih bisa tetap belajar, bertumbuh dan berkontribusi. Buat saya ngapain lama gitu ya, tapi kayak orang-orangan sawah gitu kan, nggak mau. Mendingan ya singkat cerita dokter jelasin, terus saya mikir, gak ada hidup lagi men gitu kan. Berapa lama prediksi dokter pada saat itu? Maksudnya untuk cancer stadium 4B? 4B waktu itu ya, kalau dari statistik katanya 15-18% aja masih ada tahun depan. Wow. Itu waktu itu seperti itu ya. Terus saya bilang, ya udah deh, udah dengerin impactnya kayaknya enggak deh, thank you gitu kan. Saya mau tinggal sehari atau sebulan, mendingan it's okay, better gitu ya. Saya masih bisa live my life to the fullest daripada panjang tapi terus jadi orang-orangan tadi gitu ya. Iya. And you don't feel depressed ketika dokternya bilang, maksudnya chances hidup kamu hanya 15-18% gitu untuk 1 tahun ke depan gitu. Yang saya pikirin nomor 1 adalah gimana ya ngomongnya sama my family. Karena kan ayah saya udah nggak ada.
Jadi basically since sejak itu kan saya basically kalau ada apa-apa my family akan find me gitu kan. So itu satu. Yang kedua, harus ngapain ya supaya nggak sia-sia. Mungkin tadi saking produktifnya. Waktu itu masih kayak gitu ya. Jadi saya lagi tuh nggak sempat mikir kalau mati gimana. Tapi oke, selama aku masih dikasih nafas, aku mau ngapain aja gitu kan. And tadi maksudnya gimana ngomongnya ya gitu ya, how about them, masih mikirnya begitu dulu. Nah after itu karena dikasih tahu kayaknya nggak ada live gitu ya, kalau setelah semua treatment itu, akhirnya saya balik ke Jakarta. Saya bilang enggak deh, terima kasih. Terus dokternya mikir kan, wah ini orang mau give up kali ya. Terus saya bilang enggak, saya bilang walaupun 1%, dokter bilang chance saya I'm fine, karena 1% artinya masih ada chance gitu kan. Tapi saya bilang saya nggak mau hidup kayak orang-orangan gitu kan. I want to live my life to the fullest, even it's just one day gitu kan. Ya udah pulang di pesawat ya, karena dalam hidup saya, karir saya itu biasanya di bidang di bidang teknologi gitu ya. Dia selalu mikir, ini penyakit kan udah puluhan tahun, masa gak ada inovasi sih? Akhirnya selalu ada solusi untuk setiap problem gitu kan. Masa gak ada sih inovasi gitu, udah puluhan tahun gitu ya. Masa sih kita orang-orang gak ada yang punya inovasi. Pulang ke rumah saya langsung thanks to Mbah Google lah ya, saya googling tentang I do my own research lah basically gitu ya, tentang treatment yang baru gitu ya. Terus saya nemuin tuh kayak targeted radioterapi, targeted kemo gitu, adanya di Jerman. Ya saya tanya teman saya yang di Jerman, terus dia kasih tahu saya ada tapi rumah sakit umum. Oke, saya juga mikir, saya sih very open to try new innovation, but I don't want jadi kelinci percobaan juga gitu, jadi guinea pig. Jadi saya cari rumah sakit yang spesialis di cancer. So kan katanya orang bisa karena biasa gitu ya. Googling lagi lah, dapatlah itu di China gitu kan. Akhirnya saya pergi aja sendiri ke sana gitu kan. Waktu itu semua orang bilang, lu gila gitu kan, yakin gitu kan, karena kan punya konotasinya udah macam-macam ya kalau ke China gitu. Saya bilang at least ya at that time yang satu hal yang saya belajar juga gitu ya, dan terima kasih juga saya pada saat itu mempercayai diri saya sendiri bahwa yang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih sebenarnya tentang kita beliefnya apa. Because kalau kita belief, jalaninnya lebih enak gitu kan. Betul. Kayak sugesti kali ya kalau orang ngomong. Ya udah saya pergi aja gitu kan. Nah itu di situ, saya lihat gitu ya, kalau orang-orang sebetulnya ya namanya rumah sakit cancer gitu ya, orang datang dan pergi. Saya kebetulan orangnya suka observe. Satu, ternyata kayaknya orang tuh yang sakit tuh punya kemiripan semuanya. Apa kemiripannya? Ada emotional burden, kayak yang disuppress gitu ya. Luarnya mungkin kelihatan kuat semua. Padahal di dalam udah berdarah-darah kali ya, dan memilih untuk mematikan rasa gitu kan. Sampai nggak tahu lagi gitu kan. Nah, itu satu yang saya lihat. Yang kedua, ternyata kebanyakan orang-orang yang quote unquote ya kalah dalam battle-nya, it's not because of the illness-nya duluan, tapi karena dia udah lose the hope duluan. Gitu ya. Jadi as if dia nutup semua pintu udah. For example ya, waktu itu yang saya ketemu ada yang sakitnya stage 2, ada yang stage 1. Tapi dia udah merasa bahwa that's the end of her word atau his word gitu ya. Dan dia udah gak mau makan, gak mau ngapa-ngapain gitu ya. I mean like orang sehat aja kalau gak makan kan gimana gitu ya. Apalagi kita yang waktu itu dihajar sama obat-obatan kemo which is the cell mati, gone gitu ya. Saya pertama kali kemo gak nyampe 3 hari lah habis semua, rambut gundul gitu kan. So akhirnya disitu saya realize kayak gitu ya. Dan saya waktu itu berjanji sama diri sendiri, saya gak mau kehilangan hope, dan hopefully saya juga bisa membantu orang supaya jangan pernah kehilangan hope gitu ya. The challenge is there gitu ya, and it's not about win atau lose sih sebetulnya gitu. Kalau saya perhatikan lagi ya, bahwa banyak hal dalam hidup itu bisa datang kepada kita tanpa kita duga. Can be good, can be challenge gitu ya. Tapi sebetulnya semuanya adalah berkat loh gitu ya. Kalau saya bisa embrace itu, menerima itu,
dengan rela gitu ya. Dan lebih fokus pada the proses di mana saya memberikan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Karena artinya apa? Saya belajar. Dan ternyata semua yang terjadi dalam hidup saya itu Tuhan baik, karena ada hal yang harus saya belajar dari situ. Dan hal-hal yang saya pelajari itu yang membuat saya bisa menjadi diri saya yang sebenar-benarnya. Dengan versi yang lebih baik gitu kan. Karena saya realize, karena lagi kecil itu udah banyak doktrinnya, bukan doktrin lah ya, tapi the society itu kan standarnya adalah jadi ini baru berhasil gitu kan. Iya, ada standarnya ya, ada ukurannya. Iya. Jadi secara apa ya, sadar nggak sadar gitu ya, we try to be somebody else tanpa pernah melihat sebetulnya saya ini ada di dunia ini tujuannya apa ya gitu ya. And there must be a strength and weakness with me gitu kan, yang emang align dengan purpose itu. Dan untuk saya bisa deliver that purpose gitu ya, saya dalam perjalanan harus bisa jadi best version of myself, bukan jadi KW, harus jadi V yang ori gitu kan. Tapi lebih baik versinya. Dan untuk kesana gitu ya, itu ditempanya ya lewat semua kejadian yang kalau yang enak mah ya enak gitu kan. Terima kasih Tuhan. Kalau yang nggak enak ya sebetulnya saya semuanya ada belajar. Jadi ya percaya aja lah, semuanya ada yang harus dipelajari. Jadi pada saat di satu titik itu, pertama of course saya felt down ya, karena biasanya saya kan orangnya independen ya, kesana sini sendiri gitu ya. Senangnya olahraganya juga, kalau kata teman-teman, lu mah olahraganya cari mati gitu kan. Iya, saya suka pergi sendiri, solo traveling kemana aja, get myself lost di tempat yang asing. Skydiving gitu ya, juga kalau nggak salah. Iya kan, scuba diving, naik gunung gitu ya. Adventurous. Iya, karena itu yang bikin saya merasa feel alive gitu kan. Cuman pada saat abis kemo tuh tahap pertama, mau balikin badan aja gak bisa gitu ya. So then waktu itu saya nggak, awalnya kan saya selalu bilang sama diri saya, masih pakai pikiran tuh gitu kan, bahwa no matter tadi kan saya bilang no matter how crazy this illness gitu ya itu nggak akan stop my word. I have the cancer but it doesn't have me. Waktu itu saya bilang gitu. But that time pada saat nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan moment of truth ya. Iya, betul. Saya fell down gitu ya, dan untungnya gitu ya, terima kasih Tuhan juga, saya realize sebetulnya my mental is down loh now. Jadi jujur dulu kan sama diri sendiri. Kalau denial kan saya nggak akan bisa do apapun. Betul. And then dari situ saya mikir, saya harus ngapain ya? That's the last thing that I need ya, kehilangan spirit gitu kan. Terus saya tahu, saya itu orangnya suka banget activity supaya saya bisa bersemangat lagi. Jadi besoknya saya bilang sama dokter, saya mau pergi jalan ya keluar. Waktu itu musim dingin di China ya, Desember. Ini right after the chemo. Right after the chemo, ya kan. Next day-nya kan susah, nggak bisa gerak. Pastilah, kan? Karena kan semua mental down. Semalaman nggak bisa tidur mikirin karena sakitnya, karena it's very painful ya, the whole body gitu ya, sampai ke tulang-tulang. Gak bisa tidur karena sakit, tapi mikirnya juga aduh gimana nih, mentalnya udah down gitu, gitu kan, red alert. Terus saya mikir, ya udah saya mau charge my spirit dengan berolahraga ceritanya. But let's see bisa apa gitu kan. Dokternya next day datang, saya bilang, dokter saya mau jalan keluar. Gak boleh lah, karena kan immune sistemnya udah gone lah, nol kalau abis kemo. Dan dia bilang kamu weak gini, dan di luar dingin banget waktu itu Desember ya, musim dingin. Terus ya udah dokter keluar, saya mikir lagi, enggak deh, dokternya nggak tahu saya. Masih sotoy saya. Jadi ya udah saya memaksakan diri, jadi lewat tangga dulu tuh, karena kalau lewat elevator kan sebenarnya nurse station. Saya lewat waktu itu di lantai 3 gitu, saya turun pelan-pelan. That's the longest walk that I've ever had gitu ya. Saya cuma bilang udah 1 kilo aja lah gitu, saya pakai Garmin saya kan di sana. Masih dengan baju rumah sakit, pakai sweater, ganti baju gitu ya, karena dingin banget di sana, dan udah pakai mantel lah ya. Cuman ya itu, saya jalan itu udah kayak merayap gitu ya. Aduh, yang hold my tears itu cuman my ego gitu waktu itu. Yalah, keluar sendiri, kabur sendiri, masa nangis. Singkat cerita bisa balik gitu ya. Terus udah gitu di kamar itu udah ditungguin tuh sama dokter sama suster, karena lama banget kan 1 kilometernya. Itu very first time ya saya realize, aduh Tuhan, selama ini saya take things for granted. Saya bisa lari maraton 42 kilo.
baik-baik aja gitu ya. Terus sekarang buat 1 kilo jalan aja kayak siput, it's very painful. So di situ saya merasa, selama ini saya kurang grateful loh gitu ya. Saya masih bisa bernafas, saya nggak grateful loh gitu ya. Ya udah tuh, dokternya kan marah lah ya waktu itu, waktu saya balik lagi. But how do you feel physically? Maksudnya setelah berjalan itu apakah? Very good. Very good. Oke. Kenapa? Karena ada 2 hal. Satu, ya mungkin karena bodinya bergerak gitu ya. So I assume that one. Yang kedua adalah yang paling penting adalah mental saya, karena dan saya tahu, oke, ternyata saya bisa. Bukan soal tentang hidup matinya ya, karena itu hanya Tuhan yang tahu lah ya. Kalau udah waktunya mau ngumpet ke kolong juga nggak akan bisa gitu kan. Tapi lebih ke arah, no matter how crazy this illness gitu ya, itu nggak akan get myself jadi lose my life gitu ya. Karena ya I will still bukan kontrol ya, I will still lead my life gitu, bukan sakitnya gitu ya. Jadi saya nggak akan di-lead oleh sakitnya, tapi ya oleh diri saya sendiri gitu ya, walaupun sakitnya banget. Dan di situ saya ngerasa bahwa mental saya balik. Jadi mau hidup saya sehari 2 hari ya nggak apa-apa, bukan soal panjang hidupnya kan. Tapi at least selama 1 atau 2 hari itu pun kalau saya dikasih, saya nggak akan kayak orang-orangan sawah. Karena saya bisa manage this illness, no matter how crazy it is, I can manage it gitu ya. Kedengarannya belagu gitu ya, tapi at that time that's the feel yang aku rasain. Karena iya sakit, iya susah, tapi I can manage it loh ternyata. So udah santai aja, relax. Dalam artian sehari 2 hari nggak penting, yang penting sehari 2 hari ini, kalaupun cuma sehari gitu ya, what can I do gitu kan, untuk live my life to the fullest, tetap melakukan hal yang aku suka, yang bisa aku lakuin, tetap belajar something, and I literally belajar something sih selama sakit itu. Jadi not only about myself ke dalam gitu ya, which is itu at the end of the day strengthen my faith dan juga relationship dengan Tuhan. Tapi at the same time, actually saya belajar hal lain, karena kan orang selalu bilang kalau sakit kayak begini kebanyakan sifat asam gitu ya, jadi harus banyak makan yang basah, yaitu di sayuran dan seterusnya. Karena saya tahu saya orangnya pembosan. Kalau disuruh makan sayuran salad seumur hidup kayaknya nggak sustainable deh gitu ya. Jadi saya mikir ya udah deh, Faye, challenge yourself gitu kan. Gimana caranya bikin makanan yang healthy gitu ya, dari tumbuh-tumbuhan, tapi jadinya enjoyment, bukan punishment karena aku sakit. Orang kan kalau dipanis ya mana ada yang seneng ya. Gitu ya. Tapi kalau I take it as enjoyment gitu kan, lebih seneng kan gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita cari-cari gitu ya. Oh ya ada raw food, ada ayurvedic food. Saya belajar online sampai akhirnya juga certification. In between my chemotherapy saya pergi dapetin certification. That's something that I never thought before gitu kan. Jadi kalau dulu kan mikirnya ya udah saya seneng di digital. Kenapa? Karena basically it can help advancing people's life gitu kan. Terus ternyata gara-gara nggak sengaja, gara-gara sakit ini gitu ya, akhirnya saya belajar sesuatu yang ternyata aku punya passion lain loh gitu kan. In addition to that, yang which is kalau aku pikir-pikir, iya loh ternyata buat kita bisa jadi best version of ourselves, itu yang namanya taking care of our body juga it's very important ya kan. Kalau nggak kesana. And one of the things selain exercise juga adalah food gitu kan. Ya saya nggak berhenti-hentinya terima kasih, gara-gara challenge itu akhirnya bisa menjadi berkat banyak buat saya. I mean after that I feel much happier. Dalam artian tuh kayak punya freedom, nggak harus dengerin katanya orang, nggak harus jadi orang lain, and I'm much more comfortable menjadi orang yang vulnerable. Kalau dulu kan, aduh weaknessnya saya di sini nih, apalagi kan dari kecil, karena kalau anak cewek itu behind gitu ya. Ya untuk menutupi itu saya berusaha strong, strong di luar, nggak tahu inside gitu kan. Nah tapi pada saat itu saya belajar ternyata it's okay kok untuk vulnerable. Emangnya saya begini, tapi yang penting adalah saya jujur pada diri saya sendiri, dan saya yang selalu saya pastikan dan bisa saya kontrol adalah niat baik saya gitu ya, untuk bukan hanya diri saya tapi juga untuk sekitar. Dan yang terakhir dan paling penting adalah saya mengusahakan yang terbaik. So orang mau judge apa ya terserah, urusan mereka. Yang penting intention kita baik,
perbuatan kita baik itu cuma urusan kita dan Tuhan. Orang menangkapnya seperti apa, that's beyond our control. Betul. Right? Jadi ya jangan mencoba untuk kontrol something yang emang gak bisa dikontrol. Biarin aja gitu. Everybody has their own their own things lah, dalam artian their own lesson, their own journey gitu ya. Ya nggak apa-apa. Perhaps apa yang dia reflect kepada kita tentang judgementnya mereka terhadap kita, actually it just reflecting their pain gitu kan. So ya udah, that's okay. Mereka juga in pain sebetulnya gitu kan. So why I have to be ya tersinggung dan take it deep gitu ya. Ya udah, let go aja. Awalnya susah. Tapi because of that illness gitu ya, saya belajar banyak ternyata. Dan I think that's the thing juga yang help me untuk terima kasih Tuhan juga ya, saya sembuh gitu ya dalam itu kan Oktober 2016, saya treatment Desember 2016, Juni 2017 dinyatakan clear semuanya. Oke, wow. Itu ya saya tahu nggak mungkin kalau tanpa tanpa Tuhan. Dan satu hal, kalau orang tanya caranya gimana, kalau saya pikir-pikir lagi, actually ya, it's about happy menjadi diri sendiri, freedom gitu ya, bahwa saya bisa menjadi diri saya sendiri, walaupun saya nggak perfect ya nggak apa-apa, saya banyak salah ya emang iya gitu kan, tapi I learn and I want to fix it and I try to fix it. Accepting yourself, gitu kan. Knowing yourself, embracing yourself. Betul, and start loving myself. Dalam artian ya forgive myself gitu ya. Kadang-kadang orang suka bilang susah ya forgive orang, tapi ternyata lebih susah forgive diri sendiri. Iya. Tapi that's very true sih. Maksudnya and the act of the relations of that sebenarnya started ketika waktu itu Bu Fei memutuskan untuk setelah selesai kemo keluar untuk jalan 1 kilometer itu, because that shows that you really know yourself more than the rest, than the doctor. Karena kan mungkin cara untuk recovery orang berbeda-beda ya. Ada yang bilang recovery-nya istirahat, ada yang recover gain back energy by meditating gitu. Tapi maybe for you the way to recharge energy is by doing activity. Betul banget. Jadi waktu itu dokter kan marah ya, kamu keluar gitu kan. Ya saya bilang, don't get me wrong ya, aku bilang jangan tersinggung. Saya bilang the fact bahwa saya terbang jauh-jauh dari Jakarta ke sini karena I trust your expertise. But I always believe it always takes two to tango untuk bisa berhasil. So you do your best as a doctor and I have to do my best as well as a patient gitu kan. And saya juga believe nggak ada orang yang tahu tentang diri saya sebaik saya sendiri. So for me ya tadi exactly yang energize me gitu adalah activity. And for some people perhaps resting, ya tidur atau makan atau apa gitu ya. Gak ada yang benar, gak ada yang salah, itu balik lagi ke orangnya masing-masing gitu ya. Jadi saya waktu itu bilang, can't you see me, I feel better. Jadi besok 1 jam ya tiap hari. Dan itu dan diizinkan. Itu jadi awalnya kan dia kaget, satu ruangan kaget. Iyalah. Dan itu resiko buat mereka juga kan sebenarnya, because if something happens to you is under their responsibility. Yeah, so I know their kesusahan mereka juga gitu kan. Akhirnya dokternya bilang, ya udah deh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau cuacanya lagi nggak buruk dan kamu bawa handphone, jadi kalau ada apa-apa bisa call us gitu ya. Oke, gitu kan. Jadi kalau cuacanya buruk, saya naik turun tangga. Karena waktu itu saya memilih untuk nggak makan painkiller. Enggak, seriously, karena waktu itu again ya nggak pakai logiknya saya bahwa adalah ini semua kemo ini kan udah toksin ya, makanya sel-sel kanker mati, termasuk juga sel-sel yang lain. Saya langsung botak dan semuanya lah ya. So that's the last thing that I need. Kalau itu obat sembuhin, oke lah. Tapi kalau cuman nahan sakit, satu lagi adalah ya selain toksin, saya jadi numb. Saya udah mau stop menjadi orang yang numb. So you choose to experience pain. Betul. Lebih memilih untuk merasakan rasa sakit itu dibandingkan ya udah makan obat painkiller dan ya udah untuk lebih menenangkan dan menenang hati. Betul, karena saya ngelihatnya gini, nggak tahu ya. Kalau waktu itu pikiran saya adalah the pain pasti ada reason ya kenapa human punya rasa pain, gitu kan. Dan saya belajar, jadi dalam perjalanan itu saya belajar bahwa iya itu kan kayak dashboard gitu ya, dashboard kalau di mobil. Saya ada di mana nih? Kalau nggak saya nggak tahu, udah lewat aja gitu kan. Jadi saya memilih that pain dirasain. Tapi sebetulnya because of that ya, through the pain I learn a lot juga. Mungkin kalau saya umpamain sekarang gitu ya, saya suka bilang sama tim saya, iya kalau yang manis-manis semua kayak permen belum tentu baik loh. Iya, diabetes nanti. Diabetes, kan? Tapi sometimes you have to take potion gitu ya. Pahit, obat kan biasanya pahit. But it helps gitu ya untuk sembuhin kita. So
during that time through the pain gitu ya, I learn more about myself. Karena ternyata dengan in pain tadi gitu ya, help break my ego. Biasanya susah kan, egonya udah kenceng banget, soalnya udah semakin yang tadi saya bilang, semakin berhasil, banyak hal yang kayaknya ternyata aku bisa loh achieve ini, ternyata aku bisa loh achieve itu gitu ya. Semakin pede kan ceritanya di luar. Tapi at the same time gitu ya, karena tadi itu kayak fit my ego. Egonya makin kenceng dan selalu makin attack sama mindnya saya. Makin kuat tuh ego dan mind. Akhirnya bukan saya yang controlling my mind, it's just my mind controlling my life kan. Kalau ngomong balikin ke karir gitu ya, dulu saya pakai karir achievement itu untuk membuktikan saya bisa. Ya kan, tadi saya bilang better but bitter gitu kan. Because you always think bitter for a while, nggak apa-apa to get a better result gitu kan. Iya, jadi dan juga alasannya itu bukan karena purpose, tapi karena pengen buktiin buat orang. Betul. It's bitter kan sebenarnya. Betul. Iya, bodoh banget gitu, ngapain aku buang-buang waktuku kayak gitu ya. Better tapi bitter. Nah, through the pain gitu ya, itu saya bisa break my ego dan melihat ke dalam gitu ya, sebetulnya apa sih yang important. Then I realize things gitu ya, bahwa yang penting itu sebenarnya purpose. Kenapa saya nggak pernah nanya loh dalam hidup saya waktu itu, saya umur 39 ya, nggak pernah nanya saya ngelakuin ini semua buat apa, buat buktiin buat orang, so what gitu ya, after itu apa, what is it gitu ya. Terus kenapa sih saya ada di dunia ini, dan must be a purpose. Ya, apa sih purpose-nya gitu ya. Nah, itu yang saya nggak pernah cari. Nah, jadi gara-gara itu gitu ya, it helps break my ego. Dan dulu kan saya udah, karena semakin kenceng tuh egonya, udah kayak playnya udah kayak ya acting kayak Tuhan aja gitu ya, pasti bisa, semuanya pengen dikontrol, nggak bisa let go. Semua dikontrol gitu kan, supaya outcome-nya seperti yang saya mau gitu ya. Kalau orang dulu bilang achiever gitu ya, but we have to be careful dengan itu gitu ya. Lebih gampang sebetulnya untuk control the outcome rather than to let go. Gitu kan. Tapi sebetulnya saya juga belajar pada saat bisa let go, kadang-kadang jalannya itu nggak sesuai dengan yang kita mau. But ternyata resultnya itu bukan kadang-kadang ya, lebih baik dari yang kita pikirin loh. Jadi it's kind of paradox ya. Pada saat kita try to genggam kencang gitu ya, pain inside and capek, so nggak sustainable, break. Tapi pada saat kita, yang penting kita do our best dengan niat baik kita gitu ya, tapi kita lepasin, ya udah ikutin aja. Jadi lebih kayak apa ya, collaborate dengan situation apapun itu gitu, adapt ya tadi ya collaborate, adapt dengan situasinya. Ya let go aja kalau harus ke sana, tapi yang penting selama dibawa ke sana, I do my best dengan niat baik saya gitu. Ternyata itu lebih ringan dan hasilnya biasanya lebih oke tuh. Jadi saya, waduh ternyata ya through all those pain gitu ya, I learn so much and I can't thank enough gitu ya for those lesson gitu ya. What did you let go pada saat itu? Udah pasti nomor 1 ego. Ego dalam artian gini. Pertama pasti ya, jadi saya confession. Pasti ada pernah pengalaman pribadi dari masa kecil hingga saat itu yang menyakitkan, ya kan? It's about orang suka bilang, ya udah dimaafin aja. Dan seringkali saya bilang, iya kok udah saya maafin. Tapi ternyata, the ego is very smart ya gitu ya. Walaupun saya bilang begitu dan ngerasanya kayaknya aku udah nggak apa-apa kok gitu ya. But somehow itu masih ada loh. Ya, the ego is very pinter gitu ya. Karena kan kalau saya bilang seolah-olah kalau saya mengakui saya masih marah gitu ya, it's like as if I'm weak. Jadi my ego cover it seolah-olah saya kuat, jadi I'm fine kok, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ternyata nggak di dalamnya. So that point gitu ya, egonya ke bawah, saya bisa mengakui bahwa saya masih ada ini 1, 2, 3 dan let go. Dan actually through that process ya, saya belajar bahwa ternyata orang-orang yang saya pikir tadinya trigger that pain gitu ya, actually they are the biggest angel in my life.
Karena terus semua itu saya belajar lebih banyak loh tentang diri saya sendiri. Jadi sebetulnya kayaknya semua kejadian yang terjadi sama saya, orang-orang yang ketemu sama saya emang udah meant to be. It's like mirroring diri saya sendiri tentang apa yang saya harus belajar. Jadi ya kalau saya hari ini ketemu apa, ya udah nggak apa-apa. Saya berpikir apa ya yang Tuhan mau saya belajar di sini supaya saya jadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi itu tuh kayaknya caranya untuk apa ya? Ya bisa lebih damai gitu ya. Walaupun kayaknya lagi huru-hara. Yeah. But it's amazing to hear your story karena again for me personally the word vulnerability itu menjadi highlight sih karena I also learned so much about vulnerability and courage especially the past 6 months during this pandemic ya karena of course maybe sebagai career woman maksudnya we do a lot of achievement gitu we feel that ya kita harus bisa lebih mengkontrol banyak hal gitu kan ya tapi sometimes the true courage is by being vulnerable and it really hits me. In the first place karena kita berpikir gimana mungkin kita bisa berani kalau kita rapuh gitu kan. Tapi by being vulnerable, by being rapuh saya ya udah kayak gini gitu. Actually that's the true courage because even though we are vulnerable walaupun kita rapuh tapi kita tetap masih berani berdiri menghadapi the unknown. And that's the real strength actually. That's the real strength. Yeah. Gitu. And I can totally relate. Walaupun mungkin I don't think I can say that I know exactly how you feel because only you know that you feel. Nggak ada satu orang pun yang bisa merasakan apa yang what you've gone through. But I think it really hits me a lot sih. Sometimes being vulnerable, kita bisa mendapatkan hal yang lebih banyak dan lebih baik mungkin daripada semuanya sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan ya. Bener banget. Dan sebenarnya orang suka bilang gitu ya tentang confidence gitu ya. Makanya orang berusaha untuk jadi perfect gitu ya. And actually kalau aku lihat-lihat lagi because I've been there gitu ya. Confidence itu it's not about being perfect. I try like berapa 39 tahun berusaha jadi perfect gitu ya. But actually it kill me gitu kan. Slowly. It gets bitter. Mungkin itu yang membuat kita sakit kali ya tubuh kita sometimes. Exactly. We don't know our body reacts to the kind of feeling yang ada di dalam kan. Betul, that bitterness kan sebetulnya jadi racun yang kill us slowly gitu kan. Nah ternyata confident itu bukan tentang jadi perfect loh. Confident itu ternyata tentang embracing our vulnerable dengan segala its messy glory-nya. Jadi ya kalau saya udah ya emang saya begini, saya nggak selalu benar kok, nggak selalu tahu semua hal kok, ya kan? And to me that's okay. Yang penting tadi buat saya dan saya selalu bilang juga sama teman-teman saya gitu ya di kolik-kolik saya di office. Yang penting itu satu niat baik, gitu kan, bukan untuk kepentingan pribadi tapi semuanya gitu kan. Kedua I do my best gitu kan. Jadi ya kalau dibilang kamu masih kurang begini-begini, ya that's fine gitu ya. Emang saya manusia biasa and I'm here to learn untuk jadi lebih baik gitu kan. And by being jadi lebih baik harusnya saya juga bisa contribute lebih baik gitu ya. Dan saya udah kapok gitu ya dulu 39 tahun menjadi V yang KW gitu ya. Saya mau jadi yang ori aja. But with a better version. With a better version. Okay. Gitu. I have this picture for you. What's that? Wow. Dari mana? Oh dari buku itu ya. Dari I get this. My team got this from your Instagram. Okay. Tell me more. Ini kapan? Okay, so this is a birthday in the hospital di China, kan? So actually this is the happiest moment in my life. Maksud itu bukan cuma soal birthday-nya aja, tapi during that illness ya ada proses. Ya of course lah in the very beginning itu kayak gitu ya, masuk jurang dulu rasanya. But after I embrace it gitu ya, during the process. That's the happiest time in my life. Semua orang bilang ya teman-teman saya, lu gila, bohong loh gitu. Tapi mereka sendiri bilang, tapi iya sih, you look happy gitu kan, my face gitu ya. Terus saya bilang, iya loh, aneh kan ya. Jadi ternyata aku bilang sama teman-temanku waktu itu, happinessnya kita itu tidak berdasarkan apa yang kita punya loh, ya kan? Tapi inside, ya kan? Seberapa jauh kita bisa menerima diri kita sendiri, seberapa jauh kita bisa menerima semua keadaan dan bersyukur.
itu aja. Jadi pada saat saya bisa, ya udah ternyata faith itu bukan faith yang kuat bisa segalanya. I'm just human being, ya Tuhan maaf gitu kan. Saya harus ditoyor sampai kenceng dulu, sampein baru bisa menyadari itu semua. Yang kedua adalah ya tadi menerima diri sendiri, keadaan terutama diri sendiri sih gitu ya, dengan segala weakness-nya gitu ya. Kemudian itu bersyukur gitu ya, bersyukur dalam artian yang tadi saya sempat bilang di depan bahwa ternyata semua yang terjadi dalam hidup saya, baik yang itu datangnya tentunya dengan ketawa ataupun dengan air mata, sebenarnya adalah berkat buat saya karena ada something yang harus saya pelajari di situ. Dimana yang saya pelajari itu yang akan jadiin diri saya best version of myself sehingga saya bisa deliver the purpose. Jadi semua challenge itu atau air mata itu gitu ya, Tuhan kasih buat saya sebetulnya untuk prepare myself gitu ya. Kalau enggak ya jadi apalah gitu ya. Dan untuk membuat saya menjadi seperti yang udah direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi untuk sesuai dengan purpose-nya saya ada. Bukan untuk menjadi yang saya mau. Ya kan? Yang saya mau belum tentu baik loh. Mungkin yang kasih lihat baik kok gitu ya, tapi karena saya baru lihat cuma 1 chapter. Kalau the book, God knows the whole chapters basically. Nah, dengan punya perasaan itu secara tulus ya, saya kayak ya udah bisa let go semuanya, maafin semuanya. Kayak ya udah emang itu harus terjadi. Ya udah gitu ya. Ya kebetulan aja dia yang kepilih gitu kan untuk trigger that emotion gitu kan. But actually there is learning inside gitu ya. Dengan itu semuanya saya kayak ringan, bahagia gitu ya. Dan itu betulan bahagianya tuh yang nggak bisa digambarin sih. Jadi ada satu masa juga waktu itu bulan April 2017 ya. Itu actually I had that near death experience gitu ya. Waktu itu saya cuma bilang, wah Tuhan ini udah waktunya ya. Oh that's okay lah gitu ya, masih bisa bilang gitu. Kalau ini waktunya. What happened? Kenapa? How do you? Kenapa sampai bisa bertanya Tuhan ini sudah waktu? What happened? What do you feel? Was it like you feel very weak atau? Basically I felt that I'm leaving my body. Okay. Jadi waktu itu dan the feel is like a very cold, dark, empty and dry gitu ya rasanya. And I see myself leaving my body sebetulnya gitu ya. Waktu itu saya bilang, oh ini waktunya. Ya udah gitu kan, nggak apa-apa deh gitu kan. At least ya, I have no regret. Walaupun saya tahu hidup saya jauh dari perfect, ya, saya banyak salah. Tapi I know during that time gitu ya, dengan segala niat baik saya, I have done my very best. Jadi I have no regret. So I'm fine. Saya udah rela aja. Tapi ya, aku bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau saya terusin nih, oh man, this is so painful. Saya bilang, if that the case ya, aku bilang pegang tangan saya gitu ya, kasih saya kekuatan dan tunjukin jalannya gitu kan. Dan must be like a bigger thing you want me to do for you gitu kan. Terus ya udah after itu, because ya saya kalau sekarang lihat, oh waktu itu saya udah let go aja, saya udah ya udah terserah Tuhan aja, bukan nyerah ya, tapi surrender. Terus saya ngerasa very peaceful, saya bahagia ya nggak bisa jelaskan dengan kata-kata sampai hari ini. And saya udah itu kayak balik tidur dengan damai. Saya ngerasa kayaknya saya sembuh deh, tapi kan GR ya. Tapi itu betul, Juni PET CT scan semuanya hilang gitu kan. Wow. So that's also yang menjadi trigger saya. Nah loh, Tuhan kasih saya kesempatan kedua, aku disuruh ngapain? Then I'm try to translate what is the purpose actually gitu ya. Sampai akhirnya saya menemukan, ternyata purpose itu bukan didefinisikan dengan apa ya, title, role gitu ya. It's much more kayak it's about serving others basically. Untuk yang ya sama-sama gitu ya, saya juga nggak perfect, saya pun masih dalam perjalanan saya untuk tetap terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan setiap orang juga mempunyai perjalanan yang sama gitu ya. So purpose is about serving others gitu ya. Untuk sama-sama dalam perjalanannya ya untuk jadi lebih baik gitu ya. Supporting others juga gitu ya. Mau role-nya di kantor, jadi apa namanya anak, jadi sister, that role kan nggak situ
itu kan cuman title aja gitu Yeah, ya, play role lah ya. Betul. Tapi the essence is actually about serving others yang juga dalam perjalanannya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah, how I can support that gitu ya. Ya mungkin dengan semua perjalanannya saya, struggle-nya saya, I can help others supaya ya bisa tetap semangat. Yes. Seperti itu sih. Every pain has a purpose. Yeah. That's true ya. Every pain, every challenge gitu ya. Makanya saya suka banget bilang challenge itu sebetulnya blessing. Sepanjang kitanya nggak nyerah untuk tetap give our best dengan ya of course dengan segala niat baik kita ya gitu. Itu sih Miss Mary. Wow. And you can dan sekarang Bu Fe tetap bisa menceritakannya dengan sukacita, padahal ketika melalui itu is definitely not easy. In the very beginning it's very painful ya, terutama ya pertama waktu tahu gimana aku ngomongnya nih sama my family. Gimana my family nih kalau ada apa-apa sama aku, itu yang kepikiran. Dan ketika ke China nggak bilang sama mereka kan? Do you tell them? Akhirnya bilang. Tapi itu pun saya bilangnya oke, karena kan nanti pasti mereka ada nyariin saya nih ya. Saya cuma bilang aku mau pergi ke China berobat apa? Nanti mereka lihat aku gundul juga pasti tahu ya. Jadi aku bilang ya udah, waktu itu ngomongnya ceritanya santai, gak ada apa-apa. Cancer. Hah? Terus my mom kan udah tua, dia nanya, bukannya itu penyakit yang berbahaya ya? Aku jawab apa ya? Aku jawab, ya mam, semua sakit juga bisa bahaya lah. Orang sakit tipes, demam berdarah juga bisa gak ada gitu ya. Sama aja aku bilang gitu. Jadi aku take it-nya kayak light aja, karena aku gak mau bikin orang worry. Mereka worried, betul. Exactly. Kalau mereka worry saya lebih pusing lagi. Iya. Wow. And that's the reason juga ya, saya lebih senang kalau dalam my difficult moment gitu ya, itu ya mendingan sendiri karena I can listen to myself better. Dan juga ya nggak banyak, maksudnya gini, orang itu niatnya baik, pengen membantu, tapi apa yang diomongin itu kan belum tentu sama dengan ininya kita. Jadi it's very important to listen to ourself gitu, our heart gitu ya. Ya kadang-kadang juga kalau dulu saya semuanya pakai logika, nggak ada yang salah sih dengan logika. Emang kita harus pakai logika kita, ya kan? Cuman dulu ya itu tadi karena play God gitu ya, karena ya ini achieve, lama-lama egonya makin gede gitu ya. Menggunakan kekuatan dan kepintaran kita. Betul. Mengandalkan itu aja, walaupun bilang kalau dulu ya, oh ya, I do my best, sisanya terserah Tuhan. Tapi kalau diumpamain nih, kayak saya pegang dua tangan saya di meja ini, cuma satu tangan yang saya lepasin, nggak dua-duanya. Di situ saya belajar waktu sakit itu, ternyata orang mau mati mau sakit itu nggak bisa saya kontrol. Saya bukan Tuhan ternyata. Dan pada saat saya dikasih sembuh gitu ya, itu juga bukan saya loh, gitu ya. So actually apa sih? Kalau saya runutin nih, tadi kan Miss Mary tanya nih tentang statistik ya, berapa persen gitu ya masih hidup. Itu kan berdasarkan logika ya. Statistik itu based on kejadian, logika, apa yang kita lihat, dengar, baca, experience. Tapi itu kan baru setitik dari sekian banyak di universe yang kita belum tahu. So at that time, kalau aku selalu pakai logika alone, I was very sombong gitu ya, sotoy gitu. Padahal masih banyak hal yang saya belum tahu. Dan hal yang belum tahu itu, the unknown itu adalah ya tadi pada saat kita berani melangkah gitu ya, walaupun nggak tahu, walaupun takut gitu ya, tapi all the possibility itu sebetulnya ada di yang tadi yang kita belum tahu. Dan itu nggak bisa pakai logika, karena kalau pakai logika bawaannya takut terus, nggak akan pernah maju. Jadi kalau orang kan mungkin bahasanya ya udah nekat aja gitu ya, tapi sebetulnya bukan nekat sih, listen to our heart. Kan nekat juga nggak yang gitu-gitu amat ya, kayak misalnya open to try new things gitu ya, tapi tetap juga kan dibalance dengan logika. Tapi kan yang paling penting di sini, steer the mind. So actually ternyata buat peaceful itu ini hatinya bentar dulu, terus align sama yang di sini. Jadi no matter orang mau judge kita apa, mau bilang kita salah atau benar, that's fine. Karena kita tahu, kita dengerin kata hati kita, nggak mengingkari kata hati kita. And to me now, the success itu definisi itu. Kalau aku tidak mengingkari diri hatiku sendiri dan jadi diri aku yang sebenar-benarnya, gitu kan? Ya happy menjadi diri sendiri gitu ya. There's a freedom and it's much happier. Freedom. And actually the lowest point in your life
it is the happiest and the highest point in your life juga. Exactly. Yeah. Jadi kalau lowest moment jangan putus asa. It might be your golden key. Golden key. Oke, tapi the key is itu let go and let God. Iya. Let go and let God. Iya. And yang kayak tadi Bu Fe bilang sih, being peaceful ya, karena we still work, we still pray. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, ya udah terserah gitu kan. Maksudnya we'll do our best gitu. We still work, we still pray, but it's just like we doing it from a place of rest gitu, dengan hati yang lebih damai dan tenang dan nggak worried, karena ya kita tahu He will take care of us gitu. Betul. His plan is better than our plan. Yeah. Apapun yang terjadi nggak mungkin terjadi tanpa izin yang di atas kan. Kalau terjadi apapun itu gitu ya, there must be good reason behind untuk saya belajar sesuatu atau yang lain belajar sesuatu kan. Iya, iya. And this is your reborn, karena dinyatakan clear just a few days before your birthday. Betul. Pokoknya saya bilang 7 Juni 2017. Betul. Nah. Jadi saya ngerasa, wah, ini Tuhan kasih saya nih second chance, second life. I must maksudnya to be honest ya, buat saya jadi kayak hidup saya sekarang I have nothing to lose loh. Dalam artian gini, Tuhan udah kasih saya second chance nih. Artinya di second chance it's about bukan tentang diri saya, tapi ya tadi apa impact yang saya bisa kasih buat orang lain. Dan impact itu gak selalu mikir yang kayak wow gede-gede gitu ya. Ya hal-hal kecil aja yang sehari-hari gitu ya. For example, kalau kita kita sendiri gak damai gitu ya kan, bawaannya juga misalnya marah-marah gitu ya. Sekitaran kan ikut dapat auranya tuh. Terus udah gitu mereka sama sekitarannya lagi marah-marah lagi kan. It's a change of a negative reaction. Correct gitu ya. Tapi kan? Kalau saya, dan caranya itu bukan untuk serving others, itu bukan mikirin orang lain dulu, tapi I have to ensure myself itu full. That's why saya harus embrace myself, love myself gitu dulu, charge dulu penuh, baru saya bisa memberi tanpa ngerasa drying gitu ya. Maksud tuh kan atau draining gitu ya, karena kadang-kadang orang dulu saya kayak gitu. Saya sendiri masih kosong, tapi saya pengen memberi, memberi ya, karena kosong apalagi mau dikasih. Akhirnya kan ada kekecewaan, misalnya pada saat orangnya ternyata nggak menghargai gitu, atau kayaknya kok jadinya kayaknya di take for granted. Kalau sekarang ya nggak apa-apa lah gitu, it's I'm full kok, aku banyak kok, maksud itu I'm happy, the happiness is full, overflow joy-nya. Jadi ya dibagiin ke orang, terus orangnya nggak nerima ya nggak apa-apa. wow gitu. Emang nggak gampang sih dalam perjalanan, apalagi ya kayak di karir gitu ya. Di kerjaan lah ya, buat let go itu kan susah banget ya. Banget, apalagi in professional work ya, again banyak banget gitu kan yang kayak ngebalance-nya gimana gitu ya. Kayaknya ngomongnya gampang gitu, kalau lagi sakit ya it's just me and myself gitu ya. Sekarang profesional, tapi that's actually the real test. Udah ngalamin, udah belajar, okay Faye, now you know gitu kan. Sekarang gimana ngebalance ya di profesional. So ya again gitu ya, ternyata ngebalance itu tadi key-nya itu kita harus full dulu dengan diri sendiri. Jadi pada saat itu full dulu dengan diri sendiri, dan semua start dari dalam gitu ya. Pada saat hati, bukan emosi ya, tapi hati gitu ya. Hati kita clear, tujuan kita baik gitu ya. Apa yang kita putuskan di sini juga clear gitu ya. Dan pasti nggak mungkin kita bikin semua orang happy kan. Pasti ada orang yang nggak happy. And that's fine, that's okay. Karena kita tahu dalam hati kita ngelakuin ini bukan untuk jahatin orang, bukan karena benci, but because actually it's an act of love gitu ya. Karena aku care, karena aku sayang gitu ya, nggak mau jadi begini gitu ya. So dengan segala yang aku tahu, I do my best. I might be wrong gitu ya, and that's okay. Kalau orang mau kasih input gitu ya, I can fix that gitu kan. Jadinya jalaninnya lebih tenang. Karena kita nggak melakukan sesuatu berdasarkan nanti judgementnya mereka seperti apa, ntar kok seperti ini, freedom dan seterusnya, that kind of freedom gitu. Freedom yang dibalance dengan ya hati kita tujuannya apa. Dan ini yang selalu saya bilang juga sama teman-teman di office gitu ya, yang nomor nggak usah takut salah.
number one adalah cek dulu hati kita. Yeah. Why we do this, gitu kan? Kalau udah cek rechecknya bener nih, bukan untuk diri saya pribadi, untuk kebaikan orang, bukan karena saya sebel sama orang, bukan karena saya benci atau apa. Ya walaupun itu a very tough decision, ya we push through, gitu kan? But we know deep down reasonnya kenapa gitu ya. So we can take responsibility dan accountability, jelasin kalau someday ditanyain orang gitu ya. Yeah. Secara profesional dan juga terutama moral, bukan hanya profesional aja. Why we do that gitu kan. Dan karena itu ya tenang aja gitu ya. Jadi dan itu satu-satunya bisa kita kontrol kan, niat kita dan apa yang kita lakukan. Kalau judgementnya orang semua kayaknya sampai kapanpun kita gak akan pernah damai. Betul. Kita tidak boleh terseret dengan hal dan tersebut. Dan gak akan pergi kemana-mana, gak akan maju kemana-mana gitu kan. Betul. Iya. Wow. So now my questions is, setelah dari Guangzhou, berarti 2017, berarti ini masih di Guangzhou ya? Ya, sampai 2017. Juni 2017. Ya. Back ke Indonesia, apa yang dilakukan? Oke, apa yang dilakukan? Right, sebetulnya waktu dulu di Guangzhou itu kan sebulan di sana, 2 minggu dikasih rest, balik Jakarta, sebulan ke sana, bolak-balik kayak gitu. Oh, masih bolak-balik. Ya. Oke. Nah, setelah sakit lah ya, apa yang saya lakukan? Saya sabbatical. Oke, nggak langsung kerja. Jadi sebetulnya saya balik kerja tuh pertamanya. Balik kerja gitu ya, terus baik-baik aja. Tapi hati saya tuh kayak berteriak, kamu dikasih second life bukan untuk doing the same thing loh, Faye. Oke, diingatkan ya. Iya, dan itu makin lama makin kenceng gitu ya. Logiknya di sini mikir, apaan nih gitu kan? Jangan-jangan nih kebanyakan obat kemo halu nih. Iya. Terus, tapi hati saya makin kenceng bilang itu ya. Akhirnya saya teringat, dulu saya nggak dengerin kata. Kalau saya dulu nggak dengerin kata hati saya, pasti saya punya regret waktu saya mau mau meninggalkan gitu ya. Saya nggak mau nanti lain kali saya dying lagi, terus saya nggak bisa bilang rela gitu kan, karena saya nggak dengerin kata hati saya. Udah, saya bilang sama bos saya, bosnya saya waktu itu ada di Singapura ya. Saya bilang saya mau resign. Dia pikir saya sakit lagi. Saya bilang enggak, saya baik-baik aja gitu kan. Terus mau kemana? Enggak kemana-mana dulu sih, nggak tahu juga saya. Itu that's the very first time in my life saya nggak punya kontrol dalam hidup saya. Dalam artian tuh setelah sakit itu ya, dan benar-benar let go. Karena sebetulnya dalam hidup saya sebelumnya, tadi saya cerita, I invest my time and energy a lot in my career, karena kayak mau buktiin, to cover up my weakness basically, my vulnerability. Saat itu gila loh investasi aku, terus aku lepasin begitu aja without any plan. Kan? Terus teman saya pada bilang, kalau udah sakit keras kayak gitu ya, nanti kalau kamu balik lagi kerja ya susah banget loh katanya, karena udah punya sejarah itu. Apalagi bidangnya kamu itu kan berat lah, maksudnya nggak mungkin orang yang kerjanya cuma 8 to 5 gitu kan. Dan nggak bisa ditinggal lama-lama, karena ditinggal setahun aja pasti udah perubahannya beda gitu banget. Kan? Terus saya waktu itu tapi ya udah, saya dengerin kata hati saya, bilang enggak deh, daripada nanti aku punya regret pada saat aku dying lagi. Terus akhirnya ya udah saya lepasin. That's the very first time in my life aku betul-betul lepasin 2 tangan aku gitu ya. Maksud tuh dalam kejadian nyata ya. Kalau sebelumnya kan waktu sakit itu kan udah emang gak punya option. Betul. Tapi this time I have option sebetulnya. Jadi it's a test for me. Tapi di situ ya udah aku let go. Terus orang nanya, mau ngapain? Belum tahu. Bayangin ya, untuk seseorang yang lagi duduk di ruang tunggu aja pikir, wah ngapain ya udah deh kalau gitu masuk aja buat medical check up. Tiba-tiba nggak tahu mau ngapain, nggak bikin plan sama sekali. Padahal selama hidup saya selalu tahu apa yang mau saya lakukan. Terus ya udah, singkat cerita dalam itu sekitar 8 bulan ya. Ya udah, I learn much more about myself. I do something yang nggak pernah aku lakuin dulu ya. Contohnya tadi saya bilang, saya kan dapat certification tuh untuk raw food, Ayurvedic gitu ya. Saya ngajar. Akhirnya malah ketemu sama mom gitu ya, yang kalau dalam kerjaan saya kan biasanya it's a male dominated industry lah basically, and everything by logic. 1 + 1 equal to 2 gitu kan. Kalau ini beda gitu kan, backgroundnya gitu ya. And I learn also a lot from them gitu ya actually. Ya kalau saya ngajarinnya kan tentang the nutrition, plant based nutrition, cara mengolahnya gitu ya. Tapi at the same time during that interaction I learn a lot as well dari mereka gitu ya, tentang
ternyata ya gitu, quote unquote nih nggak selalu yang namanya maskulin itu ya, maksudnya dunia cowok yang kelihatan kuat, basically tuh A profile lah, ya kan, alpha profile gitu ya, itu always the best gitu ya, atau the success gitu ya. Ternyata the female energy gitu ya, perempuan-perempuan ini sebetulnya it's very nurturing. Itu yang kalau saya lihat ya, kalau kita ngomongin between material and spiritual gitu ya. Jadi jauh nih ngomongnya. Enggak, kalau orang tuh ya sekarang karena dunianya udah dilihat, bukan dunianya ya, tapi the society selalu melihat bahwa berhasil itu adalah jadi A, B, C, D, E. Mau nggak mau dari kecil sampai gede ukuran suksesnya itu aja, gitu ya. Mau nggak mau itu mendorong orang untuk jadi alpha, harus gitu. Tapi ternyata this alpha nggak akan sustainable loh, kalau nggak ada yang nurturing. And that nurturing sebetulnya ya, kalau saya lihat di office atau di industri gitu ya, itu yang kurang. Nurturing ternyata I learn a lot from all this mom. Oh kayak gitu ya. Terus saya baru realize, di sini sih ya hajar deal bisnis deng gitu ya. Tapi ya actually kalau the team or the ecosystem itu enggak win-win, enggak happy, enggak ada yang nurturing gitu ya. Ini enggak akan jauh loh. Karena kebanyakan kan kalau sekarang lihat apalagi di era digital, semuanya well connected, ya kan. Industri apapun pasti pakai digital. And dengan digital itu actually open up a lot more collaboration opportunity. Itu membuat opportunity itu menjadi tidak terbatas. Kalau dulu kan belum ada internet, belum ada digital, semuanya terbatas sendiri-sendiri. Sekarang dengan internet, dengan digital, all collaboration itu dimungkinkan. Dan itu yang membuat possibility-nya jadi banyak. Tapi apa sih yang stopping us untuk bisa betul-betul maju lebih lagi? Bukan untuk hanya company aja ya, tapi ya basically the society gitu ya. Ego dari para playernya. Karena misalnya untuk collaborate, enggak kok gue lebih gede, ngapain gue kerja sama yang ini. Padahal sekecil apapun itu, kalau berkolaborasi gitu ya, impactnya akan jauh lebih besar. Dan kalau semua orang berpikir bahwa the player itu berpikir bahwa actually ya buat sustainable itu no matter seberapa besar company yang sekarang gitu ya, itu nggak akan sustainable loh kalau nggak ada player-player kecil yang lain yang support. So we shouldn't quote unquote ya, injek yang kecil, ya kan? Harus kasih opportunity yang sama dong. As long as mereka punya visi, misi, dan purpose yang sama. Dan kan punya value juga yang bisa dibagikan. Betul kan? Nomor satu, kalau saya selalu bilang kalau mau collaboration harus dilihat dulu nih purpose, visi, misinya harus sama dulu nggak? Kalau nggak align, ya jangan gitu kan? Kalau ini sama, ya itu tadi. Dan dia bisa kasih value apa? Sekecil apapun pasti ada value-nya. Nah kebiasaannya dengan alpha type itu, dan dari zaman industri era sebelumnya yang belum ada digital, kalau udah besar I'm the king gitu kan, yang lain ya udah deh gitu kan. Padahal dengan internet digital kayak gini, semua open up the new possibilities, and no matter how besar how kecil partnya gitu ya, tapi untuk bisa long lasting, atau bukan cuma long lasting aja sih actually, innovate dan juga make a bigger impact in the society, itu dibutuhkan kerjasama, and it takes tentang ego. Jadi yang stopping us, kalau saya selalu bilang sebetulnya sekarang ya, yang mengalahkan kita itu bukan competitors, but it's our own ego. Pada saat kita mau terbuka, collaborate sama yang lain, melihat yang lain juga punya value-nya, ya itu basically everybody win. Kenapa? Kalau dulu kan orang selalu berpikir ada yang win, pasti ada yang lose, ya kan? Tapi actually di era sekarang menurut saya dengan internet ini ya, semua terkoneksi, tadi possibility-nya jadi banyak, nggak terbatas. Kalau saya win, nggak harus orang lain lose kok. Bisa win semua loh. Ya kan? Betul. Nah, that mindset gitu ya, itu kan tentang nurturing sebenarnya kalau saya lihat. Dan itu saya belajar dari para mom ini.
So it's good ya. Jadi pada saat dan saya waktu balik lagi ke professional work gitu ya. Iya, nah itu pertanyaannya kan udah kerja nih professional work for like 39 years and then after that ada illness, terus balik lagi, second chance. Okay, you take a sabbatical leave for like 8 months. Terus abis itu kenapa balik lagi ke professional? Itu nggak di-plan. Okay. Makanya it's about letting go gitu ya. Kalau saya sekarang juga ditanya, kamu di sini berapa lama gitu ya? Terus after ini mau ngapain? I don't know. Karena sekarang udah dalam ininya, saya ya let go aja. Tuhan mau suruh saya kemana, pasti dia bukain jalannya. Pada saat disuruh loncat ya loncat aja. But waktu loncat, I do my best dimanapun saya dipercayakan, ditempatkan gitu ya. Jadi yang penting dimanapun itu saya tidak mengingkari hati saya gitu ya. Karena itu yang paling penting. Terus tadi nggak sengaja saya ketemu gitu kan sama orang yang udah lama banget saya nggak ketemu, Pak Jimmy Suhenda waktu itu di BTPN. Terus dia ngajakin ngobrol, terus ya udah cuma gara-gara itu. Dan juga gara-gara ada satu keyword yang diomongin waktu itu sama salah satu eksekutif di sana, yaitu timnya kita itu anak-anak muda yang very smart gitu ya. Tapi sebetulnya mereka itu butuh di coach karena kan smart is technical. Tapi kan ada kalau kita ngomongin kayak leadership itu kan nggak bisa dikarbit ya. Kalau technical menurut saya ya, kalau technical itu bisa dikarbit loh. Asal orangnya punya kemauan untuk dan juga bisa belajar cepat. Apapun bisa. Tapi kalau yang namanya leadership mental itu nggak bisa di-create kayak dikarbit gitu ya. It through process, through the challenge. Nggak cuma jalan aja sih. Through happy moment juga tadi, success time gitu ya. Kan itu fits your ego. Pada saat kamu dikasih egonya di fits itu, betul. Kamu jadi sombong nggak? Betul. Ya kan? Jadi everything is a test gitu. Dan itu yang membuat orang bisa menjadi seasoned and mature leader. Yang mana leader bukan hanya sekedar title, tapi juga bisa kasih opportunity buat orang lain gitu kan, untuk jadi best version of themselves gitu kan. Ya bukan karena dia cuma kasih opportunity aja, bantu opportunity gitu ya, atau bantu support, tapi apakah dia akan jadi best version of herself or himself, it's really depend on the person juga kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak sengaja. Banyak ketidaksengajaan dalam hidup. That's why ngapain semuanya berusaha saya kontrol. betul. But you know what, ini yang aku sadarin ya. So eventually you go back to the same locations but with a different you. Betul sekali. Balik lagi ke dunia profesional. Dengan segala macam hal yang terjadi di dunia profesional, because itu nggak bisa dirubah, but you go back to the same place with a different you, dengan V yang berbeda, dengan proses yang berbeda, dengan experience yang berbeda. Betul. Dan buat saya, that's another test buat saya, learning ground. Kenapa? Ya tadi selama proses sakit itu saya belajar gitu ya. Oke, fine, easy kata Tuhan. Mau cobain deh kalau di dunia yang profesional kayak gini, di mana semuanya A type kan. Gimana ngebalance-nya? So I keep learning dan juga mengingatkan diri sendiri. Karena banyak hal di luar kontrol. Shareholders banyak. Ekspektasi banyak kan gitu ya. Competition is very fierce gitu ya. Terus and you have to get the job done juga kan, sesuai dengan certain standard kan, nggak bisa let go terserah. Exactly gitu ya. So gimana caranya ngebalance gitu ya, itu kan kayak jalan di di tightrope gitu kan, bisa kesini. So I enjoy it gitu ya. Sekarang kalau ditanya gimana, kalau zaman dulu waktu sabbatical atau lagi waktu satu gitu ya tenang gitu ya, maksudnya V gitu ya sama Tuhan. Kalau sekarang beneran loh, ini tesnya loh. Because kayak contoh ya, kayak misalnya di perusahaan gitu ya, it's not about achievement aja, it's not about target aja kan, ada yang lebih besar sebetulnya, moral obligation. Ini employee banyak nih ya, it's not only about the employee-nya aja loh, tapi termasuk keluarganya. Kalau ada apa-apa, the whole family impacted gitu ya, and it can impact people dalam artian sebesar yang mungkin nggak pernah bisa kita pikirin gitu ya. So I have to be careful juga gitu kan. Nah tadi untuk bisa tetap saya bilangnya tetap menjadi diri sendiri. That's the challenge actually. Tetap menjadi diri sendiri
di lingkungan, di situasi yang semuanya A. Menuntut bahwa A itu adalah sukses. Yeah. So with the definition of success yang saya punya sekarang dengan definition sukses yang ada di sekitar, bagaimana membalance itu gitu kan, dan bisa help bring out the best in others juga gitu ya. It's not easy, but I'm in. Dalam artian Tuhan kasih saya nyemplung di sini ya. Yeah. Ya artinya ada yang saya harus belajar, ada yang saya harus contribute. Sampai ya waktunya Tuhan kasih saya di tempat lain lagi gitu kan, yang dipercayakan entahlah ngapain. Jadi kalau ditanya mau ngapain, nggak tahu. Kalau dulu kan saya mungkin udah oke, after ini saya mau ini, mau ini, mau ini. Kalau sekarang nggak tahu, saya nggak mikirin itu. Tapi yang saya pikirin adalah I do my best di dalam current role yang Tuhan percayain, and dengan semua niat baik saya, gitu aja. Okay, and that's already enough. That's enough for today. Wow. Tapi ada satu hal yang baik yang akhirnya muncul. Apa tuh? Wah. Ini cuma gambar covernya depannya ya. Waduh, nanti saya kirimin deh. Masterpiece in the making. Iya. Masterpiece in the making. Oke. Kapan, tahun berapa bikin buku ini? Jadi saya nulisnya 2010, terus saya publish kok 2010. Saya nulisnya itu di 2010, kok 2010 sih? 2020 gitu kan. Terus enggak 2020, saya jadi ingat tahunnya. Oke. Waktu saya 2019 berarti 2019 saya publish ini di Google Playbook. Ya 2018 deh. Oke. Setahunan soalnya nulisnya. Setahunan. Oke. Wow. Oke, but it's amazing. It's amazing how near life death experience really change you. Sebenarnya bukan change you sih, tapi you eventually know, wake me up, wake you up, basically. dan you find eventually will know the best version of yourself gitu. Benar-benar mendiscover something part of you yang sebenarnya mungkin udah ada di situ cuma nggak sadar aja. Tercover oleh semua ego saya, pengen membuktikan. I don't think it's just you, it's everyone. Especially ya karena kan kita berada di dalam race ini, otomatis itu sudah terbentuk ya. Dan sometimes again our ego is very smart. They know how to actually make us feel good. They can fit our emotion, they can fit our own ego gitu. Jadi ya sometimes kita harus lebih pintar daripada ego kita. Betul, supaya nggak dikendalikan. Oleh ego kita. Iya. Jadi buku ini, ya waktu itu saya sebetulnya nggak pede loh nulis buku ini. Itu gara-gara ya banyak orang yang bilang, kamu tuh harus share sama orang gitu ya, buat menikmati orang. Tapi kalau kamu cuma ngomong aja, berapa banyak sih orang yang bisa kamu reach out? Kalau kamu tulis bisa tinggal di share. Saya waktu mikir, saya kayaknya nggak bisa nulis deh. Terus dan saya realize actually pada saat memasakkan, dan yang trigger saya menulis adalah waktu itu ada orang yang menulis ke saya bahwa gara-gara dengerin story kamu, saya jadi semangat lagi loh nerusin hidup. Karena waktu itu dia cancer juga gitu ya. Dia pikir udahlah gitu ya, dia udah gak mau nerusin apa-apa gitu ya. Tapi setelah dia mendengar cerita aku, dia mau jalan lagi. Itu saya mikir, oke, terus apa sih yang stopping me from nulis? Gak bisa nulis gitu ya. Really, have I tried? Belum. Terus apa? Then I realize ternyata fear untuk menjadi vulnerable. Karena kan kalau nulis kan aku harus jujur dong, ngomong semuanya dong, terus dibaca orang gitu, orang langsung tahu itu ternyata gitu. Terus akhirnya saya mikir waktu itu, oke deh, apa artinya ego saya dibandingin dengan orang yang mungkin akan terbantu sehingga dia bisa find her life or his life gitu ya. Bukan karena saya, tapi it just membantu wake up gitu ya, kayak saya gitu ya. Terus ini kayaknya jauh lebih berarti deh, bukan kayaknya. This is much more precious than why I have to takut dengan orang judge saya gitu ya. Dengan segala vulnerability tadi, ya udah that's fine. Ya udah. Jadi itu sebetulnya waktu saya nulis ini adalah titik di mana saya merealisasikan untuk menjadi vulnerable. Because I have to open up. Kalau dulu nih kayak gini nggak mungkin saya ngomong kayak gini semuanya sama Miss Galia. Jujur. But thank you for being so open. But your story inspired, not just inspired, strengthened me.
Really, Thank you. really. Dan kayaknya bukan cuma saya, strengthen semua. You know, yeah, your vulnerability actually gives strength to those who actually listen and knows your journey gitu. Dan I think it's amazing sih. Tuhan yang amazing. Tuhan yang amazing. Kalau nggak mungkin saya nggak bertahan waktu itu. Okay. Terakhir ya, I know you have shared a lot, but I know probably sometimes at this point of time mungkin ada banyak juga orang yang sedang menonton. Maybe they're at the lowest point in their life. So how to turn the lowest point in your life to be the happiest point in your life, supaya mereka pun bisa mengubah itu. Okay. Embrace the situation, the challenge-nya, sesulit apapun itu gitu ya. Cari apa yang harus dipelajari dari situ. Fokusnya bukan kepada nanti gimana, tapi fokusnya kepada prosesnya saat ini. Niat baik saya, and I do my best. So whatever the end result nantinya, it always bring us untuk ke sesuatu yang lebih baik. Mungkin kita nggak bisa lihat prosesnya sekarang. Yang tadi saya bilang, the art of letting go tadi. Pada saat kita berserah, tapi bukan artinya menyerah ya. Yeah. Tetap do our best dengan niat baik kita. Hasilnya nanti di luar kontrol saya, but as long as I have done my very best, I have given my very best, itu akan membuat membuat saya naik kelas sebetulnya gitu ya. Jadi diri saya yang lebih baik. Mungkin sekarang saya akan susah ngelihatnya gitu ya, tapi one day pada saat saya look back, I can see that, and yes I did gitu, I do gitu kan, melihat itu. Jadi jangan menyerah kalau dalam kesulitan apapun. Sebetulnya challenge, tantangan itu adalah blessing. Sepanjang kita tidak menyerah untuk tetap memberikan yang terbaik. It's a berkat loh. Itu yang saya selalu bilang ini ya, satu hal lagi kalau boleh ngomong. My breakdowns actually Tuhan allow me to have breakdown so I can have breakthrough. Karena these breakdowns actually breakdowns my ego, my behavior yang gak serving my purpose gitu ya. With these breakdowns actually Tuhan membawa saya ke jalan di mana seharusnya saya menjadi saya yang seharusnya dengan purpose saya, bukan menjadi yang saya mau, yang belum tentu sesuai dengan purpose-nya. Jadi that's my mantra untuk diri saya sendiri, untuk letting go pada saat saya susah. Karena I'm just human being sampai sekarang pun ya, masih banyak lah hal-hal macam-macam gitu ya. But again, pada saat di masa yang tersulit dan kelihatannya seolah-olah gak ada jalan, saya selalu mikir, saya emang apa sih yang saya attach to? Apa sih yang saya pegangin? Pada saat mempelajari itu sebenarnya, dan baru kayak bisa rilis. Iya, saya megangin apa sih? Terus why it's so important for me gitu kan? My freedom is much more important, dalam artian freedom untuk bisa jadi diri sendiri gitu ya. Ya udah let go aja, ya udah jadi dia tenang. Jadi tenang tuh dalam artian let go-nya. Ya udah nggak apa-apa, do my best. Di dalam prosesnya nantinya gimana ya terserah. Kadang nggak ada satupun yang bisa terjadi tanpa seizin yang di atas. Kalau kejadiannya begitu, artinya that's the best thing. Ya udah percaya aja. And I've been through a lot of things gitu ya. Masa sampai sekarang nggak percaya? Gitu. Jadi yang tadi saya bilang ya, challenge are blessing, and God allow us to have breakdown so that we can have breakthrough. Breakdowns-nya ini sebetulnya kalau saya lihat breakdowns our ego yang udah nggak serve our behavior, yang nggak serving our purpose. Itu aja. Thank you so much. Thank you, and I thank God for giving you second life, second chance to live again. Karena kalau nggak mungkin kita bisa dikuatkan dengan pengalaman your amazing journey. Dan saya yakin banget pasti banyak banget yang terberkati dengan acara ini, yang sudah menonton dan juga mendengarkan pengalamannya Bu Faye. Dan seperti saya bilang, every story, setiap cerita pasti punya pembelajaran berharga. Ya, dan saya yakin cerita hari ini bisa membawa pelajaran berharga buat Anda semua. So thank you so much sekali lagi sudah berbagi. Thank you so much sudah diberi kesempatan berbagi. Salam buat teman-teman di link aja. Will do, disampaikan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Dan no matter what happens, fight till the end and never give up. Thank you. God bless. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.